Shalom MIC Church, mari kita menyembah Tuhan. Katakan
Selamat pagi, gimana kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan baik. Kami terus mendoakan saudara supaya walaupun melalui ibadah online, supaya bisa terus merasakan hadirat Tuhan. Biar Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan saudara untuk mengalami kebaikan Tuhan tahun ini. Siapkah saudara menerima firman? Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami masih bisa beribadah secara online Tuhan. Biar Tuhan dekatkan roh kami menyatu Tuhan, buka hati, mata pikiran kami agar kami bisa mengerti firman yang dibagikan Tuhan, biar bertumbuh menjadi buah yang manis dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Suatu hari saya ditegur oleh Tuhan melalui anak saya dengan perkataan, "What are you doing here, Mom?" Jadi 2 kali pada saat saya mulai tidak fokus. Ini mengingatkan saya akan firman Tuhan kepada Nabi Elia seperti ini. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 4 berkata seperti ini. Tetapi dia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu dia duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian dia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Yang berkata di sini, cukuplah itu. It's enough. Adalah Nabi Elia. Nabi Elia baru saja melakukan mukjizat, menang kompetisi melawan 450 dewa Baal. Tapi dia bilang, cukuplah itu. Dia mau mati aja. Kenapa Nabi Elia merasakan ini? Karena dia merasa capek, lelah, putus asa dengan hidupnya. Ada yang lagi merasa seperti ini? Dia baru saja melakukan mukjizat di tengah Raja Ahab dan bangsa Israel. Tapi sekarang ini dia merasa gagal. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, alasan Nabi Elia berkata, cukuplah itu. Karena Nabi Elia baru saja membantai 450 Nabi Baal, Nabi palsunya Jezebel, istri Raja Ahab, marah dan menyuruh orang untuk membunuh Nabi Elia. Maka dikatakan dia takut, dia meninggalkan bujangnya dan kemudian lari ke padang gurun. Mungkin hari-hari ini kita ada yang merasa, it's enough, udah cukup, udah gak tahan lagi dengan tantangan yang ada. Mungkin ada yang merasa lelah dengan pelayanan karena merasa tertolak. Kita jangan lelah berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Mungkin ada yang masih struggle dengan keuangan, pekerjaan. Kok bisnis saya belum ada profit? Mungkin ada yang masih khawatir dengan kesehatan. Bukankah dengan bilur-bilur Tuhan aku menjadi sembuh? Kok saya masih sakit? Mungkin ada yang masih menunggu mukjizat terjadi dalam hubungan yang retak. Kok saya sudah berdoa tapi tidak ada pemulihan dalam hubungan saya? Mungkin saat ini kita merasa janji Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita. Kita bilang, cukup sudah, it's enough. Saya sudah tidak mau lagi menjalankan ibadah. Kita sudah putus asa. Sama seperti Nabi Elia. Satu hal yang mesti kita pahami adalah Tuhan ada bukan untuk melayani semua permintaan kita. Justru kita ada untuk melayani Tuhan. Dan janji Tuhan pasti terjadi pada waktu yang ditentukan Tuhan pada saat kita masih setia. Janji Tuhan itu iya dan amin, tapi bersyarat kita harus bertahan sampai akhir. Kita tidak bisa mengetahui rancangan Tuhan karena firman Tuhan katakan, rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Seperti tingginya langit dan bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita baca sama-sama di 1 Raja-Raja 19 ayat 5-6. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika dia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan kendi berisi air. Lalu dia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Pemulihan yang dilakukan Nabi Elia adalah makan dan tidur yang cukup. Nabi Elia di sini burn out. Dia lelah secara fisik dan mental. Karenanya Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk memberikan kekuatan. Dikasih toast dan air sampai 2 kali.
Pada saat kita lelah fisik dan mental, kita harus beristirahat. Anak kecil aja kalau dia kurang tidur dan makan, pasti rewel ya. Kita bisa saja seringkali berpikir masalah begitu banyak, padahal mungkin saja kita lelah. Resepnya, cukup makan dan tidur. Kita baca lagi di 1 Raja-Raja, dikatakan 19 ayat 9 sampai 10. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjaanmu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Apakah kerjaanmu di sini, hai Elia? Tuhan tanyakan itu. Mungkin saja jasmani kita lelah dan membuat kita menjadi tidak fokus dengan tujuan awal. Nabi Elia di sini merasa kesepian, sendirian, putus asa. Sepertinya nggak ada yang bantu, nggak ada yang peduli. Pada saat kita capek secara fisik, kita merasa kita kerja sendirian. Kita pikir kita diperlakukan tidak adil. Firman Tuhan kepadamu, aku ada di depanmu, akan menyertaimu dan tidak akan meninggalkanmu. Janganlah takut dan patah hati. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Mungkin saja kita lelah karena kita pergi ke tempat yang tidak disuruh Tuhan. Nabi Elia lari ke padang pasir itu habis menempuh perjalanan yang jauh. Dari Gunung Karmel, dia ke Yezreel, ke tempat yang disuruh Tuhan untuk menemui Raja Ahab. Raja Ahab dari Gunung Karmel itu dia naik kereta. Dikatakan tangan Tuhan mengikat pinggangnya sehingga dia lari mendahului Ahab. Kira-kira 32 km jauhnya. Nabi Elia gak merasa capek jalanin kaki 32 km. Karena tangan Tuhan beserta dia. Kalau memang Tuhan yang suruh saudara untuk buka bisnis itu, berteman dengan komunitas tertentu, terima pekerjaan itu, pilih pasangan hidup itu, Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan mampukan. Kalau enggak, mungkin bisa merasa capek, lelah. Setelah itu, Nabi Elia lari ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Setelah itu dia merasa capek dan ingin mati saja. Kalau kita lihat di peta, perjalanan dari Yezreel ke Beersheba ke padang gurun yang kemudian perjalanan 40 hari ke Gunung Horeb di bagian bawah itu sangat jauh. Di Alkitab katakan Nabi Elia cuma berhenti makan 2 kali sebelum dia berjalan 40 hari 40 malam. Mungkin saja kita lelah, kita kecapean karena kita bersembunyi di tempat yang salah. Apakah kerjaanmu di sini, hai Elia? Mungkin ini juga berbicara bagi saudara. Apakah kerjaanmu di sini, hai? What are you doing here? Mungkin Nabi Elia yang bersembunyi di gua. Seperti Nabi Elia bersembunyi di gua. Mungkin kita capek karena bersembunyi di tempat yang salah. Kita bersembunyi di gua-gua kita. Apakah di pekerjaan kita, di kesenangan kita, di video game, di hobi kita, di makanan, di binging kita, mungkin kita di Netflix, view, tempat di mana kita paling banyak menghabiskan waktu yang tidak ada hubungannya dengan kerohanian kita. Setelah kita sudah lakukan semuanya itu, kita tetap merasa putus asa dan tidak berpengharapan. What are you doing here? Apakah kerjaanmu di sini? Mungkin kita lelah karena kita berada di kesibukan yang salah. Kita pikir kita harus produktif dengan memenuhi kalender kita dengan aktivitas yang berguna. Misalnya kita ikut webinar untuk menambah ilmu atau strategi bisnis. Kita lakukan banyak hal, tapi ternyata hanya membuat kita stres. Pada saat hasilnya tidak sesuai harapan, maka kita mulai merasa gagal. Kita say no sama semua hal yang bisa recharge iman kita. Tapi kita say yes pada semua hal yang sifatnya cuan atau yang menghasilkan uang. Pada saat kita harusnya mengisi waktu kita di tempat dan kesibukan yang salah, kita bukannya semakin berpengharapan, tapi kita malah semakin stres. Apa yang membuat saudara saat ini merasa khawatir, gelisah,
stres. Mungkin saudara capek secara fisik. Mungkin pergi ke tempat yang tidak disuruh Tuhan. Mungkin bersembunyi di tempat yang salah. Atau mungkin menyibukkan diri dengan hal yang sia-sia. What are you doing here? Apa yang kau kerjakan di sini? Mari kita satu hati dalam doa. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap yang menonton Tuhan, biar mereka tidak akan disibukkan oleh kesibukan yang sia-sia Tuhan, biar Roh-Mu yang membimbing, yang membawa mereka kepada hal yang menuju tujuan dan mereka fokus, tidak distracted Tuhan, dan biar mereka bisa mengalami kebaikan Tuhan di tahun ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Thank you for watching. God bless you.